Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang pemilihan murai batu yang Katurangan itu nggak jaminan sih kalau menurut gua. kalau menurut pengalaman pribadi lu Iya, tuh, ya kan? gua lihat dari tingkat fighter dia. Paling utama lah ya. Paling kalau utama lu ya. tuh fighter. Buat kawan-kawan kalau beli burung cek juga nih kuku ya. Kukunya Kuku kaki, itu, kuku jari. iya, kuku jari itu menandakan dia itu power sama tenaganya itu mewah. Kenapa sih burung kecil, burung gede kadang-kadang suka ada selera temen-temen ya cuma bisikin gua. Baik, itu burung kalau si Om Emi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Fam Channel bersama saya Fadrin dan Memi Riyadi. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang pemilihan murai batu yang bisa juara, bay. Apa tuh? Pokoknya ciri-cirinya lah murai batu nih, dari mulai apanya Istilahnya gitu. prospek lah ya. Iya, prospek buat juara lah kayak gitu. Banyak teman-teman tuh ada kemarin ada yang nanya, makanya kita angkat hari ini. Kasihan mungkin kok udah ngebahas kemana-mana, tapi gue belum bisa cara milihnya nih, mungkin gitu. Kalau menurut lu sendiri, lu milihnya itu dari apa dulu sih, Bay? Kalau lu mau beli murah itu kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas, gue mau cerita lah ibaratnya gini. Sebenarnya kalau buat katurangan itu nggak jaminan sih kalau menurut gua. Kalau menurut pengalaman pribadi lu Iya, tuh, ya kan, ada iya. yang mungkin kalau gini, sorry gue potong. Mungkin si Om Emi ini kenapa bisa ngomong katurangan itu nggak jaminan? Mungkin dia pernah juga sepengalaman dia milih katurangan kok kalah sama yang jelek aja nih, pasti bener nggak, Bay? Iya benar. Terusin, Iya, Bay. makanya kalau gue bilang katurangan itu nggak jaminan. Kenapa? Karena burung itu kan bagus enggaknya itu kan dari anugerah Tuhan. Iya, Nah, betul. nurunin juga dari darah. Kadang juga darah yang bapaknya prestasi, anaknya belum tentu juga. Iya, betul. Nah, itu kan anugerah dari Tuhan lah kalau gue bilang. Nah, cuma setidaknya kalau kita punya pegangan atau patokan apa nih yang biasa sering gua suka dari burung. Nah, itu yang jadi patokan kita pada saat beli burung gitu. Biasanya dari apanya kalau lu nih pribadi? Kalau gua sih yang pertama ya, gua lihat dari tingkat fighter dia. Paling utama lah ya. Paling utama ya. tuh fighter. Bodoh amat nih, mau palanya nggak mapak kek, mau matanya nggak blok ya kan? Pas gua lihat misalkan, wih burung ini kayaknya gua pantau nih enak nih berdirinya. Nah, biasanya trek. Nah, itu biasanya gua punya patokan pertama paling terutama itu. Nah, kedua itu gua lihat dia cara ngebawain lagu. Oh, kalau yang udah bunyi nih, yang udah mulai bunyi. Biasanya kalau burung yang ngebawain lagunya, misalkan ada yang kikuk kan, maksudnya dia ngukuk aja. Ada yang biasanya cepet ganti. Nah, gue senang kalau ketika gue pantau itu burung lagunya ganti-ganti. Walaupun itu nggak langsung dia ngeluarin materi, benar. Tapi dia ngeganti. Ada suara kecil, ada suara kasar, dia ngeganti gitu ya. Lagu. Itu gue seneng kalau burung-burung yang begitu. Nah, untuk kayak paru, nah kalau paru sebenarnya sih selera ya, betul. Selera nih kalau paru. Tapi gue seneng itu paru itu panjang, tipis. Ntar itu ngaruhnya suaranya kayak gimana? Nah, kalau burung paru tipis itu biasanya dia ngebawain lagunya roll tembak. Komplit kalau roll tembak ya, nah, bener nggak? Kalau itu kan selera ya, selera masing-masing. Ada juga paru tebel, tembakannya panjang-panjang memang. Tebel, suaranya tebel. Nah, kalau itu kan kembali lu seneng gayanya, maksudnya bawain lagunya seperti apa. Itu gua. Nah, kedua juga kalau masalah banyak kan yang dari orang bilang kayak kepala, mata, kepala papak ya kan. Itu juga sebenarnya kalau burung emang udah on fire, palanya emang kayak mapak. Tapi memang ada juga yang pada saat nggak kondisi emang palanya juga papak. Nah, itu menandakan burung itu kan fighter lah gitu. Ya jadi gitu. Terus kalau ngelihat dari mata, kaki atau dari ekor itu lu biasanya kalau lu patokannya gimana, Bay? Nah, kalau kaki biasanya
Gua seneng emang yang batangnya agak gede, batang kaki. Oh, batang buat berdirinya Nah, nih. iya yang batang ininya gua seneng emang yang besar tuh. Kan ada yang kecil, Tinggi ada yang ya? besar. Nah, iya. Ada yang Pokoknya tinggi, ada yang pendek ada juga yang kan. pendek. Heeh. Cuma tergantung kan ada yang kecil banget. Iya, Nah, ada yang gede, gue pokoknya. seneng yang gede. Nanti kita kasih contoh lah Iya. ya. Itu batang kakinya gede gue seneng. Terus sama ekor itu biasanya memang kalau gue seneng daun-daun lebar. Oh, pokoknya daun lebar tuh berarti Dari diameternya ya. dari ujungnya itu kan agak kecil, terus ke tengah lebar, lebar, ke ujung kecil kecil lagi. lagi. Nah, itu gue seneng. Biasanya ya itu memang volumenya pasti lebih ya, ada lebih lah ya. iya. Dibanding yang lain, volumenya di atas Iya, rata-rata lah volumenya biasanya. lebih kalau memang ekornya seperti itu. Ya itu kan kita untuk patokan aja. Iya. Gue bilang kan tadi, kembali lagi ke tadi, Katuranga itu nggak jaminan, tapi setidaknya kita punya pegangan lah kayak gitu. Terus buat buat merhatiin kita biar supaya nggak kecelek nih bay beli burung, biasanya tuh kita ngelihat dari cacat fisiknya juga nggak sih? Nah, ini kebanyakan ngelihat burung seneng kan, orang seneng ngelihat burung tuh udah, wah cakep nih burung nih, pokoknya udah nembak fighter. Tapi nggak diperhatiin. Dia lupa Iya, nggak diperhatiin detail. Makanya buat kawan-kawan kalau beli burung cek juga nih kuku ya. Kukunya kuku kaki, itu, kuku jari. Iya, kuku jari itu ada yang maksudnya ada yang putus kadang enggak. Ada yang nggak ada kukunya. Nah, iya ibaratnya kalau itu kan tetap jatuhnya cacat. Kadang betul. memang burung mewah juga, kadang kalau kita jual ke atas orang melihatnya kalau cacat nggak jadi atau iya, harganya jadi gara-gara itu. Iya, tapi itu kan kembali ke selera. Kalau gua buat mainan, gua mau cuma untuk hiburan nih lomba, nggak masalah untuk gua, yang penting gua juara, nggak masalah itu mah. Ini kan kita cuma hanya memberikan saran aja. Nah, kedua itu matanya itu kita lihat ada katarak atau enggak. Udah ada bahan katarak. Nah, bahan katarak ciri-cirinya baik. Nah, itu ada kabut, baik kabut kayak kabut awan gitu ya, dikit ya. Kabut awan. Nah, itu burung ini dia lama-lama akan tebel, putih, malah tebel, udah susah ngelihat dia. Kalau kabut gitu mungkin kalau di manusianya kita udah minus nih lah ibaratnya udah remeng-remeng nih ngeliat juga. Nah, itu kan disebutnya juga cacat juga, malah daripada ntar kita ngobatin tambah parah malah. Puyeng kan. Mendingan kita cek itu dulu dah. Pokoknya dari kuku kaki, kuku jari sama mata sama palingnya sering itu. Tuh biasanya yang minus ya. Terusnya kalau buat jari cengkraman tuh ngaruh nggak sih bay? Carinya biasanya kan burung ada yang megangnya cuma gini, ada yang nyengkremnya kuat, itu ngaruh nggak? Itu pengaruh banget emang pada saat burung neken pas kerja di lapangan cengkraman gitu ya? Itu menandakan dia itu power sama tenaganya itu mewah, karena dia nyengkremnya bener-bener kuat pegangannya. Itu sih sepengalaman gua gitu. Nah, makanya kan lu tahu kan kalau pada datang ke rumah kan orang-orang pada ngeliat burung, wah sana mewah-mewah gitu. Dari situnya udah ke bedah lah malu ya, udah ciri-cirinya. Iya. Terus gini bay, ada teman-teman juga kan pasti, kenapa sih burung kecil, burung gede kadang-kadang suka ada selera masing-masing. Kalau menurut lu, pandangan lu tentang burung yang kecil sama yang burung yang badannya gede-gede. Nah, dari situ kan ada dua versi tuh ya kan? Iya, nah kalau itu sama juga kembali ke selera nih, masalah burung gede kecil. Nah, memang burung gede banyak yang bilang ini burung susah buat stabilnya, ngendalinnya susah. Nah, tapi kalau burung gede memang bener-bener dia dasar, sekalinya kerja emang nggak ada ampun. Nggak ada ampun di lapangan ya. Punya sampel nggak? Lu ada burungnya gitu? Ada sampel burung gede yang namanya Samson lah. Ada burung gede banget, nanti kita cek aja di Nyana. Pas kalau untuk burung kecil, memang gue lihat burung kecil tuh gampang royal buang materi. Betul. Emang paling gampang buang royal materi. Ya itu kan kembali ke selera. Betul. Burung yang penting mah kalau menurut gue gini sih, mau gede, mau kecil, asal dia pembawaan lagu enak, fighter, mau ngadu, taruh, durasi kerjanya bagus, neken lawan, juara, itu ya buat hobi kita seneng, udah ngepiara, gitu aja sih kalau menurut gue. Satu lagi nih bay, buat patokan temen-temen, ngaruh nggak sih dari pemilihan lu buat burung di gantangan itu, harus yang ekornya pendek nih atau yang ekornya panjang baru bisa juara?
Kalau ekor sama kembali ke Selera, ya. selera. Ada yang demen, gue seneng ekor panjang gini. Ada juga yang bilang, kalau ekor panjang itu keberatan gitu iya, kan. ngeplay-nya misalkan. Tapi sekarang kadang-kadang gue nggak ngaruh juga sih, ada yang kerjanya emang enak tapi Iya, santai dia. ya banyak kayak di burung nasional juga kayak seri F kan pada mewah-mewah, nggak penting ekor, yang penting dia punya durasi kerja Iya, kayak betul. tadi lah, kan udah itu pasti juara. Nah makanya juga banyak nih kan Mbak yang ke rumah gua nih pada nanya itu kalau milih burung gimana sih yang enak. Nah pada Iya, betul. pada Iya, teman-teman ini kadang-kadang kalau lu lagi sibuk nih, kalau lagi di sini nih misalnya ada anak-anak nih, lu ke atas atau kemana tuh kadang-kadang teman-teman punya cuma bisikin gua, "Bay, itu burung kalau si Om Emi milih burung kayak gimana sih yang enak?" Kata gua gitu, kata gua langsung tanyain aja sama orangnya sih. Soalnya dia kalau milih burung kadang-kadang nggak pernah mocel gitu. Iya, ya sekarang sih sama. Sekarang kalau lu juga mungkin lu juga punya tip buat kawan-kawan cara milih burung gimana. Kalau gua pribadi ya sama aja kayak lu, nggak jadi patokan dulu. Emang mungkin kalau pas pertama-tama awal kita belajar ya, yang masih pemula bener-bener harus palanya mapak ini. Ternyata pas udah kita kesini semuanya nggak ngaruh, mau ekor pendek, ekor panjang, bodi gede, bodi kecil, yang penting bawaannya panjang-panjang, punya durasi kerja, mainnya rapi. Ya memang kawan-kawan gua akuin kalau Pajrin kalau milih burung memang tembakannya gua akuin dah, dia ibaratnya nembak ganti nembak. Nah dia seneng burung kayak gitu pokoknya. Karena emang kan basicnya kan burung kan materi. Iya, kalau gua di situ iya, sih kalau gitu. Pajrin milih burung itu memang dia wah ini gua seneng lagunya gitu. Iya, Kalau dia pasti. dari sama gua juga sebenarnya di irama lagu dulu sih memang. Asin lulusan kerja bisa durasi apa enggak kan itu kan nanti kan lu bisa bantu kotak-katik. Iya, nah itu dari perawatan juga Iya, bisa. betul. Yang penting irama lagu. Dia udah punya basic lah kalau gua gitu sih, Bay. Makanya burung lu kan gua lihat kalau dari banyak 5 burung 6 burung itu kan gue lihat materinya full semua, komplit. Kita tinggal ngebenerin kerjanya doang gitu kalau di gua sih. Ya kalau masalah durasi itu kan dari perawatan, dari perawatan, dari settingan yang kita otak-atik. Ya memang juga ada juga yang WA gua kan ibaratnya atau komen nih misalkan burung tanpa settingan begini dasar burung bagus. Ya bagus aja. Emang bener nggak? Emang dasar ketemunya burung jujur. Iya itu ketemu burung jujur. Tapi kan memang ada burung yang bakat di settingan ya. Sekarang kalau nggak mau pakai settingan coba jangan kasih jangkrik pur aja. Iya. Emang dasar juara ibaratnya kan kalau ngomong gitu. Yang namanya settingan itu kan gini maksudnya. Dia di jangkrik jumlah berapa dia mau kerja. Iya. Gitu kan. Saya kasih 3 kerja ya udah nggak masalah 3. Nah itu kan namanya sebut settingan itu pas. Jumlah jangkrik yang bikin burung kita enak. Yang ngepasnya iya gitu. Ditambah pola perawatan. Semua juga mau kayak lo termasuk gue juga mau punya burung full kerodong gak usah dirawat kasih jangkrik 3 berangkat juara. Siapa yang nggak mau punya burung kayak gitu? Kalau semua burung kayak gitu, channel ini mungkin nggak pernah ada, Bay. Iya, makanya. Ya iya. Karena kan kita ngebedah karakter burung coba per burung. Kita tanya, burung nasional, nggak ada cerita, nggak ada settingan, ibaratnya pasti, itu kan melalui settingan, dia jangkriknya 55, nah itu kan termasuk salah satu settingan. Dia pola makan jumlah jangkriknya segitu. Ketemunya segitu pasnya. Ada yang kerotonya dari H-1, nah sama hari H, ada juga yang hari H, ada juga bahkannya kan yang main jangkriknya dari H-3 dibom. Ya, nah itu kan salah satu settingan. Nah dia ada juga kemarin gue pernah dengar di YouTube siapa gitu, pas dia sambil juara, nanti makannya sepuasnya. Settingan maunya begitu mungkin. Iya bisa begitu. Nah kayak termasuk Om Hendy Hamka, dia burungnya pagi dikasih 20 ekor. Nah pas setelah habis jemur dia hitung, misalkan sisa 8 apa 7, nah itu diangkat Oh gitu. Terus nah setelah itu sore sama digituin juga, alhamdulillah juara 1 Emang harus ketemu maunya, nggak ada burung yang tanpa settingan mungkin ya. Mungkin 1001 tanpa pura aja. Emang burung itu emang harus kena jangkrik, kena kroto, bener nggak? Mungkin ada juga yang nggak emang main kroto, ada yang cuma main. Pasti kalau jangkrik sih kalau menurut gua emang udah wajib kalau jangkrik. Kalau kayak gitu sih Itu sih teman-teman. Jadi pemilihan murai batu sebenarnya kalau buat kita nih ya, buat kita dari Om Emi, dari saya, seiring perjalanan waktu kita main murai, itu pas sekarang udah nggak jadi patokan, bener nggak Kalau buat gua sekarang tuh udah nggak jadi patokan. Emang
patokan kadang sesuai selera. Gue senengnya body gede emang, Hmm. ekornya panjang nih Iya. mungkin. Tapi kata orang-orang ntar capek, gue nggak ngaruh. Kata gue gitu, Iya. gue mah tenang, yang penting materinya mewah, body gede, panjang. Emang dia kalau emang udah jadi itu pasti harganya lumayan, Mbak. Nah, Makanya iya. gue patokan ke situ, bener nggak? Iya, bener. Dari lu ada tambahan nggak? Ya kalau gua sih, kalau terutama ya tetap dicek fisiknya, cacat atau enggak. Mhm. Kalau bisa buat yang bingung-bingung, cari yang udah fighter burungnya. Terus ya Kalau nggak mau pusing nggak ya, mau pusing, jangan beli yang bahannya terlalu bahan iya, lah, apalagi bahan. bener nggak? Cari yang agak Yang udah bunyi iya, juga udah bunyi, enak kan? fighter udah didengerin, udah sih itu aja. Gitu menurut aja. gua. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada yang belum puas, boleh tanyain di komentarnya, bisa komentar di kolom komentar ya, Iya. bye. Thank you untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.